Halo Sobat NVDN, kembali lagi bersama kami di channel NVDN Media. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana sih cara membuat titik dua atau baris titik dua menjadi lurus dan juga rapi pada dokumen atau file-file penting kita di Microsoft Word. Sebelum kita mulai tutorialnya, perlu diketahui bahwa biasanya kita terkadang masih bingung dengan bagaimana cara membuat agar titik dua menjadi lurus dan rapi. Terkadang kita menggunakan tombol space atau spasi yang ditekan berulang-ulang agar titik dua menjadi sejajar antara satu dan yang lainnya. Tentu saja cara tersebut atau cara yang seperti itu sangatlah salah ya, atau tidak benar. Karena selain membuang-buang waktu, biasanya cara seperti itu kemungkinan untuk titik dua bisa sejajar atau lurus sangatlah kecil dan pasti tidak lurus. Nah, di sini kami akan berikan tutorialnya bagaimana sih agar titik dua tersebut menjadi lurus dan rapi. Untuk tutorialnya nanti akan outputnya atau hasil akhirnya akan seperti contoh di videonya. Lihat, di sini saya sudah menyiapkan dokumen atau data yang terdapat banyak sekali titik dua atau di dalamnya penuh dengan titik dua. Bagaimana? Ini tidak menggunakan space yang berulang-ulang atau tidak tekan spasi berulang-ulang. Sangat lurus dan rapi sekali, bukan? Baik, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Pertama saya buka dulu dokumen atau filenya yang acak-acakan. Nah, ini dia. Ini merupakan file atau dokumennya yang acak-acakan ya. Ini hanya sekedar contoh supaya sobat NVDN semuanya paham. Bisa dilihat di sini ada nama, nomor induk mahasiswa, ada angkatan, ada jurusan, dan sampai yang terakhir ada pernyataan. Ini semua menggunakan titik dua dan ini semua terlihat tidak rapi ya, tidak lurus, ada yang kesini, ada yang kesini. Nah, untuk membuat titik dua rapi, sebenarnya sangat simpel sekali. Kita hanya menggunakan dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi tab atau tombol tab pada keyboard kita. Nah, dan fungsi yang kedua adalah fungsi indent. Nah, apa sih fungsi indent tersebut? Nah, bagi sobat NVDN jika belum tahu di mana letak atau apa fungsi tombol atau fungsi indent adalah ini dia. Ini merupakan fungsi indent. Memang kecil sih, ini saya besarkan. Ada tiga fungsi ya. Ada yang atas ini namanya first line indent, yang bawahnya ini namanya hanging indent, nah yang paling bawah ini namanya left indent. Nah, untuk membuat titik dua agar lurus, kita menggunakan atau memanfaatkan fungsi yang tengah ini, yaitu hanging indent. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Tutorial yang pertama adalah silakan sobat NVDN blok semua data atau dokumen yang ada titik duanya. Karena di sini saya semua dokumen atau semua data yang saya contohkan di sini titik dua, maka saya blok semuanya ya. Kalau misalkan sobat NVDN hanya bagian pertama dan bagian terakhir saja, bisa klik Ctrl lalu blok pada bagian-bagian yang hanya ada titik dua. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau hanya bagian atas sama bawah ini saja yang ada titik duanya. Tapi kalau kasusnya atau contoh dokumen yang sobat NVDN buat semuanya menggunakan titik dua, langsung saja Ctrl A, blok saja semuanya ya, sampai semuanya sudah terblok seperti ini. Jika sudah terblok seperti ini, langkah kedua yaitu kita klik tombol tab di sini di ruler atau di garisnya ini ya, di 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Ini merupakan rulernya atau garisnya. Kita klik di sembarang tempat ya, misalkan saya klik di tombol 6 ini, di angka 6 ini. Nah, ini dia, sampai keluar logo atau lambang seperti huruf L ini, dan ada garis-garis putus-putus ke bawah ini ya. Pertama kita arahkan dulu, misalkan saya arahkan di sini ya. Nah, ini dia saya lepas. Kita buat satu lagi di depannya, kasih jarak 0,1 saja ya. Nah, seperti ini 0,1. Saya besarkan. Nah, ini dia. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ya, yang pertama dan yang kedua. Kita bikin dua tab, fungsi tab ini. Dua baris atau dua macam ya, seperti ini. Nah, dua ini merupakan fungsi tab ya, tadi saya sudah jelaskan. Nah, nanti jika kita klik tombol tab, maka seluruh kata-kata atau seluruh titik duanya akan sejajar lurus dengan garis ini. Nah, gitu loh fungsinya. Setelah kita bikin dua fungsi tab seperti ini ya, ingat bikin dua, jaraknya nggak usah panjang-panjang, nggak usah lebar-lebar, 0,1 inci saja atau 0,1 titik ini aja. Setelah itu kita taruh kursor kita di belakang tombol atau di belakang logo titik dua tepat seperti ini ya. Jangan lebih seperti ini. Ini kan berarti di depannya nama. Nah, taruh di belakang tepat
titik 2. Setelah kita taruh di belakang tepat titik 2, lalu kita klik tombol tab. Nah, seperti itu. Bagaimana? Saya ulangi lagi ya. Ingat, taruh tepat pada belakang titik 2. Jangan ada space seperti ini ya, tapi taruh tepat di belakang titik 2, lalu kita klik tab. Setelah kita klik tab pada titik 2, gantian ya, taruh kursor di belakang huruf N ini. Ya bukan huruf N, tapi taruh di belakang huruf pertamanya. Bukan di depannya titik 2 tepat, tapi di belakangnya huruf N ini, lalu kita klik tab. Nah, supaya apa? Supaya untuk bagian hurufnya atau bagian isiannya itu sejajar lurus dengan tab yang kedua ini. Nah, lalu untuk bagian titik 2-nya sejajar lurus dengan tab yang pertama ini. Bagaimana? Paham kan Sobat NVDN? Lalu untuk nomor induk mahasiswa bagaimana? Sama seperti yang tadi. Ingat, pelan-pelan saja, taruh di belakang titik 2 tepat garisnya, lalu kita klik tab, lalu taruh kursornya di belakangnya nomor ini 2 ini, tab lagi. Nah, sama seterusnya ya. Sekarang angkatan, tab, taruh di belakang nomornya, tab lagi, lalu ada jurusan di belakangnya titik 2, tab, ilmu pendidikannya ini, belakangnya tepat, tab ini seperti ini ya. Bagaimana? Hasilnya lurus bukan? Sekarang kita lanjutkan ya sampai selesai supaya Sobat NVDN paham. Lalu untuk judul skripsinya ini kita tab lagi. Untuk P-nya ini kita tab. Nah, ini dia. Sekarang kita menemukan permasalahan baru atau kita menemukan masalah yang baru lagi. Ini kan untuk judul skripsinya ini kan ada 2 baris atau terlalu panjang sehingga dia mendapatkan 2 baris lah. Lalu judulnya masa sampai segini? Kan tentu saja ini tidak etis ya atau tidak bagus ya. Nah, untuk memperbaikinya gimana? Nah, nanti akan saya beritahu. Sekarang kita lanjutkan dulu sampai selesai. Kita lanjutkan untuk dosen pembimbing. Tab. Satunya kita tab juga di belakangnya 1 kursornya. Untuk 2 ini kita tab 2 kali. 1, 2. Supaya sejajar dengan yang 1 ini ya. Untuk titik 2-nya menyatakannya tab. Di belakangnya 1 kita tab juga. Lalu untuk 2-nya kita klik tab 2 kali. 1, 2. Nah, bagaimana Sobat NVDN? Untuk bagian nama sampai program studi, lurus bukan titik 2-nya berdasarkan penempatannya? Kita tidak menggunakan fungsi space berulang-ulang. Karena kalau kita menggunakan itu pasti tidak lurus pasti. Kita hanya menggunakan fungsi tab. Bagaimana? Gampang sekali kan? Dan juga lurus sekali kan hasilnya? Nah, sekarang kita akan perbaiki yang judul skripsi dan juga yang menyatakan ini ya. Karena ini kan tidak lurus atau tidak rapi. Bagaimana untuk perbaikinya? Karena kita sudah menggunakan fungsi tab, untuk yang bagian judul skripsi ini kita menggunakan fungsi indent. Yang tadi saya sudah jelaskan ada 3 fungsi indent. Tapi kita hanya menggunakan fungsi yang tengah yaitu hanging indent. Caranya seperti ini ya, diperhatikan. Blok saja judul skripsi ini, sebagian saja sampai segini ya misalkan ya. Misalkan judul skripsi saya blok sampai pengaruh ini saya blok. Lalu arahkan kursor sampai menuju ke bagian hanging indent. Atau bagian yang tengah ini. Nah, tips kita supaya kita tepat mengarahkan kursor kepada bagian hanging indent, jangan langsung tarik kursor. Taruh kursor dulu sampai ada tulisan hanging indent atau tulisan hanging indentnya muncul. Saya perbesar dulu ya. Ini kan ada 3. Yang atas ada first line indent, yang tengah ada hanging indent, dan yang bawah ada left indent. Tips supaya kita tidak salah menariknya, taruh dulu kursor pada bagian yang hanging indent sampai ada tulisannya keluar atau hanging indentnya tulisannya keluar ya. Sudah paham kan? Setelah tulisan hanging indentnya keluar, tunggu dulu. Nah, kita klik, kita tahan, lalu kita tarik saja hanging indent ini sampai menuju ke tab yang kedua yang lurus dengan yang bagian yang kedua ini. Jangan yang titik 2, lurus bagian titik 2, lalu kita lepaskan. Nah, bagaimana? Hasilnya pun tulisannya pun sudah lurus saja sejajar dengan yang atasnya kan. Coba saya ulangi lagi, saya unduh. Pertama arahkan kursor ke bagian hanging indent, lalu klik, lalu tarik kursor sampai ke tab yang kedua atau left tab yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua, lalu lepaskan. Nah, sudah lurus bukan? Bagiannya sama sejajar dengan yang atasnya bukan? Nah, sekarang untuk yang bawahnya ini, untuk yang 1, 2 ini agak berbeda ya. Karena ini kan ada tombol 1, maka kita atau spasinya harus ditambahkan 0,1 lagi.
Jadi kita blok lagi bagian dosen pembimbing sampai yang bawah ini ya. Ingat, blok bagian dosen pembimbing sampai yang bawah ini. Kita bikin tab baru di sini. Tadi kan sudah ada tab yang pertama, left tab pertama, left tab kedua. Kita bikin tab baru yang ketiga di sini. Jarakkan spasinya seperti ini ya. Bentar, maaf. Nah, ini dia. Jarak spasinya 1 sampai 0,1 sampai 1 seperti ini. Lalu kita lepaskan. Nah, setelah kita lepaskan, kita sekarang sudah ada 3 fungsi indent atau maaf, kita sudah punya 3 fungsi tab di sini ya. Untuk tab yang ketiga ini hanya khusus untuk penomoran. Saya kasih contoh. Setelah kita bikin 3 tab seperti ini, taruh kursor di belakang dokter ini ya. Taruh di belakang lalu kita klik tab. Nah, maka dokter ini akan sejajar lurus dengan left indent yang ketiga. Ini dia. Karena ini kan ada penomoran satunya, maka space-nya harus ada jarak 0,1 sampai 1. Bagaimana? Sudah paham kan? Untuk bagian yang kedua ini juga sama. Klik lalu tab. Nah, bagaimana? Nah, untuk yang menyatakan seperti ini, sebelumnya bawahnya ini kita tab juga supaya lurus dengan yang atasnya. Lalu untuk bagian yang bawah ini kan ada 2 baris ya, sama seperti yang judul skripsi tadi. Blok saja bagian ini menyatakan sampai skripsi ini saja ya, setengah saja. Lalu kita arahkan kursor, tunggu dulu sampai keluar tulisan atau keluar kata-kata hanging indent. Setelah keluar, klik, tarik, arahkan sampai ke left indent yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah terarahkan lalu lepaskan. Nah, bagaimana? Sudah lurus bukan? Lalu untuk yang kedua ini bagaimana? Sama, kita blok saja di sini sampai setengah saja ya. Tidak usah semuanya, segini saja sudah cukup. Lalu kita arahkan kursor sampai ke hanging indent, klik, tarik sampai ke left indent, sampai ke tab yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah itu lepaskan. Maaf, ada kesalahan. Tarik, lepaskan, terus sampai ke yang left tab sampai yang ketiga, lalu lepaskan. Nah, bagaimana? Sudah lurus bukan? Maaf, S-nya tadi ada kesalahan ya. S-nya ini saya lupa belum nge-tab. Kita tab lagi. Nah, ini dia. Bagaimana sobat NVDN? Sangat mudah dan gampang sekali kan dalam membuat titik 2 agar terlihat lurus dan rapi pada Microsoft Word. Tanpa menggunakan kombinasi space yang berulang-ulang, tentu saja cara seperti itu sangat membuang-buang waktu dan pasti hasilnya tidak lurus. Nah, kalau sudah lurus semuanya seperti ini ya, kalau semuanya sudah lurus seperti ini, tinggal kita poles terakhir ya. Misalkan kayak bagian judul skripsinya ini kita kasih jarak 1 space seperti ini juga bisa. Untuk dosen pembimbingnya ini kita jarak 1 space ini juga bisa. Menyatakannya ini kita jarak 1 space juga bisa. Lalu kita bisa blok semuanya, kita kasih semuanya atau kita justify supaya lurus semuanya, ini juga bisa. Nah, kita coba saya perkecil dulu. Nah, bagaimana sobat NVDN? Hasilnya sangat bagus sekali bukan? Sangat lurus dan rapi sekali. Bagaimana? Apakah sobat NVDN sudah paham? Jika sobat NVDN masih belum paham dengan video tutorial kami, silakan bisa mengulangi videonya dari awal supaya paham. Dan jika masih belum paham atau masih ada pertanyaan terkait membuat titik 2 yang rapi di Microsoft Word, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika sobat NVDN juga ingin kita memberikan tutorial yang lainnya, bisa ditanyakan juga di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel NVDN Media. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, dan salam sobat NVDN.